Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nabil Azhara dengan akhir NPM 134 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai media atau media massa dan beberapa jenis teks yang sering muncul di media, yaitu ada teks berita, teks picture, teks editorial, dan teks opini. Nah, walaupun terlihat mirip, sebenarnya beberapa jenis teks ini memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama kita bahas mengenai media massa. Nah, media massa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Media massa berfungsi sebagai sumber informasi, sarana edukasi, kontrol sosial, dan juga hiburan. Artinya, media bukan hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga membantu masyarakat memahami berbagai isu yang terjadi saat ini atau di lingkungannya. Nah, sekarang kita masuk pada jenis teks. Yang pertama yaitu ada teks berita. Teks berita biasanya menggunakan polamida terbalik dan mengandung unsur 5W1H. Pada bagian awal atau lead, langsung menyampaikan inti informasi. Misalnya, pada berita kenaikan harga emas, pembaca langsung mengetahui perubahan pada kalimat pertama. Lalu pada bagian tubuh berita dijelaskan rincian mengenai harga yang lebih lengkap seperti daftar harga per gramnya. Dan di bagian penutup biasanya memuat informasi tambahan seperti pada teks berita tersebut, yaitu keterangan tentang pajak. Bahasa dalam teks berita juga bersifat objektif, ringkas, lugas, dan tidak emosional. Yang kedua ada teks picture. Berbeda dari berita, picture lebih menekankan pada kedalaman cerita. Strukturnya pula lebih fleksibel. Biasanya diawali dengan pembukaan yang menarik, kemudian isi yang deskriptif, dan penutup yang memberi kesan. Bahasa pada feature cenderung lebih hidup, naratif, dan deskriptif. Walaupun tetap memuat fakta, feature berusaha menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan humanis. Tujuan dibuatnya teks picture yaitu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih dekat bagi pembaca. Yang selanjutnya ada teks opini. Teks opini ini berisi gagasan pendapat penulis terhadap suatu isu. Strukturnya terdiri dari tesis, argumentasi, dan penutup. Tesis ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan. Argumentasi berisi alasan, analisis, serta data pendukung. Nah, dalam teks opini juga bisa muncul berbagai jenis argumentasi. Misalnya, argumentasi berbasis data, logis, dan sosiologis. Dan pada bagian penutup, penulis menegaskan kembali pendapatnya. Bahasa yang digunakan dalam teks opini yaitu bersifat argumentatif, persuasif, dan subjektif karena memuat sudut pandang penulis. Dan yang terakhir, tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan teks opini, yaitu memberikan evaluasi dan refleksi kritis terhadap suatu isu. Nah, yang terakhir ada teks editorial. Teks editorial ini mewakili sikap resmi media. Strukturnya terdiri dari pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Pada bagian pengenalan isu, media memperkenalkan permasalahan yang dibahas. Kemudian, di bagian argumentasi, media menyampaikan alasan, analisis, serta sudut pandang terhadap isu tersebut. Dan di bagian penegasan ulang, media menegaskan kembali posisinya. Bahasa dalam teks editorial ini bersifat formal, tegas, dan otoritatif. Tujuan teks editorial yaitu memberikan pandangan atau kritik media terhadap suatu isu penting. Jadi, kalau disimpulkan, setiap jenis teks di media massa memiliki perbedaan baik dari struktur, gaya bahasa, tujuan, dan penggunaan data yang ada. Dengan memahami perbedaan ini,
Semoga kita bisa menjadi pembaca yang lebih kritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.